بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama dan utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah curahkan di dalam kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Salah satunya dilihat dari kita pada kesempatan malam hari ini, kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya di Masjid Nurul Ulum melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam pengajian ini. Semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih pada tema yang sama dengan pekan yang lalu, yaitu tentang perbuatan atau amal perbuatan yang paling utama. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyun, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda atau beliau menjawab, salat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 504. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Dalam riwayat yang lain pertanyaannya sama dengan hadis pekan yang lalu. Ayyul a'mali afdal. Amal perbuatan apa yang paling utama? Tapi di dalam riwayat yang saya kutip, yang kita baca pada kesempatan malam hari ini dengan redaksi yang lain. Redaksinya adalah ayyul amali ahabbu ilallah. Amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 3 hal. Sama seperti kemarin. Jadi sama seperti kemarin, Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, kemudian diulang-ulang sahabat yang bertanya, kemudian diriwayatkan tanya jawab itu pertanyaan 3 kali, kemudian jawabnya juga 3. Pada pekan yang lalu
Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama imanun billahi wa rasulih. Nah, jadi yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ketika ditanya kemudian apa lagi, Rasulullah menjawab jihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Baru kemudian ditanya lagi kemudian apa lagi, Rasulullah menjawab haji yang mabrur. Dalam pertanyaan ini, dalam riwayat ini, Rasulullah juga ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Rasulullah menjawab yang pertama, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Seperti kemarin penjelasan kemarin, Rasulullah mengetahui sahabatnya ini harus dijawab apa. Dalam konteks ini mungkin ketiga hal ini sangat diperlukan memotivasi sahabat yang bertanya ini. Maka kemudian Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan atau kemudian yang diperlukan oleh sahabat tersebut. Maka kemudian Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kalau kemarin iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad fisabilillah, kemudian baru haji yang mabrur. Kalau ini pertama, Rasulullah menjawab salat pada waktunya. Kemudian baru yang kedua ditanya apa lagi, Rasulullah menjawab tsumma birrul walidain. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga, ketika kemudian ditanya lagi, baru Rasulullah menjawab al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, dalam tanya jawab yang dalam hadis ini, jihad fisabilillah Rasulullah tempatkan pada tempat yang ketiga. Nah, pertanyaan yang kemarin Rasulullah menjawab jihad fisabilillah pada tempat yang kedua. Yang ketiga ditempati haji yang mabrur. Nah, tapi di sini kemudian ada tambahan, yaitu birrul walidain. Nah, boleh jadi ini bisa kita pahami beberapa hal. Ini memang urut-urutan, salat, kemudian birrul walidain, jihad fisabilillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kita perhatikan, salat pada waktunya, salat ini adalah hak Allah yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Kemudian birrul walidain, hakul adami, hak dengan sesama manusia. Dan yang paling utama adalah kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad fisabilillah, kalau kemudian kita artikan dengan bahasa yang lebih luas, berjuang di jalan Allah, maka ini adalah hak sosial, hak bermasyarakat. Bahwasanya manusia atau kita bermasyarakat itu bukan mendahulukan ego, bukan kemudian kita melihat untuk kebaikan kepentingan diri kita sendiri saja, tapi ada kebaikan yang harus diperjuangkan bersama, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan berjuang di jalan Allah. Kalau tidak, kita akan berpikir diri kita sendiri, yang penting saya tidak diganggu, yang penting lingkungan saya aman. Tapi begitu ada kerusakan di mana-mana, diam. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi itu. Rasulullah menjawab pada ketiga hal yang penting dari masing-masing sisi kehidupan manusia. Baik, kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama Rasulullah menjawab di sini pentingnya salat. As-salatu ala waqtiha. Dalam riwayat lain, as-salatu fi waqtiha. Dalam riwayat lain juga kemudian disebutkan as-salatu li waqtiha. Tetapi paling tidak ini memberikan kita pemahaman. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Jadi sesungguhnya sholat itu kewajiban terhadap orang yang beriman, ketetapan yang ada waktunya. Nah, disinilah ibadah sholat sendiri itu mengajarkan kita tentang pentingnya waktu di dalam kehidupan kita. Nanti ada masalah kedisiplinan, ketaatan di dalam masalah waktu ini. Maka sholat, ibadah sholat ini sangat terkait dengan waktu. Maka bagaimana kepatuhan kita, kedisiplinan kita pada masing-masing waktu sholat. Maka sholat subuh ada waktunya, sholat duhur ada waktunya, sholat asar ada waktunya, sholat maghrib maupun sholat isya ada waktunya. Kemudian beberapa sholat sunnah pun ada waktunya. Nah, ketepatan kita, kemudian kedisiplinan kita di dalam melaksanakan sholat pada waktunya atau waktu yang sudah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan kita kepada Allah. Subuh waktunya sempit sampai kemudian syuruk matahari terbit, waktunya ya segitu. Maka ketetapan ini ya tidak bisa diganggu gugat. Ya sudah, waktu sholat duhur ya seperti itu. Dan itu menjadi sah atau tidaknya pelaksanaan atau sholat kita. Kalau waktunya seperti itu, maka kemudian kita jalankan seperti itu. Tetapi dalam konteks ini mana yang kemudian paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah kemudian menyampaikan as-shalatu ala waktiha. Ini ada memang kemudian beberapa pemahaman tentang permasalahan ini. As-shalatu ala waktiha, salat pada waktunya. Di sini kemudian difahami salat pada waktunya, begitu masuk waktu salat kemudian kita laksanakan itu merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kalau kita mengerjakan agak mundur-mundur, kemudian misalnya maghrib kita kerjakan mendekati isya, atau isya kita laksanakan mendekati subuh, atau zuhur mendekati asar, boleh tidak? Boleh. Tetapi bukan yang kita laksanakan seperti itu bukan bagian dari perbuatan yang paling mulia atau perbuatan yang paling utama. Bolehnya boleh, karena itu bagian dari waktu ketetapan kita melaksanakan ibadah itu. Kalau kita fahami bahwasanya sholat yang paling baik di awal waktu, kemudian di akhir waktu, kemudian tidak baik, tidak sah dan lain sebagainya, wah itu agama kita menjadi agama yang berat. Kan berat itu. Nah, begitu Allahu Akbar masih rapat, kemudian masih baru kuliah belum selesai, pidato masih pertengahan, menjamu tamu juga belum akad juga belum selesai, lagi puncak-puncaknya lagi makan, Allahu Akbar, pas kita makan yang paling pas pedes-pedesnya. Kalau kemudian itu harus di awal itu kemudian menjadikan sholat itu sah atau tidak, benar atau salahnya, wah berat. Maka ibadah ini ada waktunya. Ini loh kemudian ada kelonggaran yang Allah berikan. Namun yang paling utama begitu masuk maka kemudian kita mengerjakan itu. Maka kemudian ada yang namanya afdholiyah, keutamaan. Dan ini di dalam banyak ibadah seperti itu. Contoh, kalau puasa disunnahkan mengakhirkan sahur, kemudian mengawalkan berbuka. Tapi boleh tidak kita sahur jam 12 malam? Boleh. Nah, tetapi kemudian kita enggak mendapatkan afdholiyah atau keberkahan dari sisi keutamaan waktu sahur. Dapat pahala sahur, dapat, tapi tidak mendapatkan pahala keutamaan ibadah itu. Buka, nah, ini kalau buka malah kemudian nanti jatuhnya malah kalau kemudian diyakini, dia tidak meyakini di awal waktu sebagai suatu yang ketetapan, malah kemudian menjadi tidak baik. Wah, saya masih kuat,
nanti nunggu komat misalnya. Semakin akhir semakin baik, ya, bahaya. Nah ini maka ibadah-ibadah itu ada ketetapan waktunya, tetapi kita menyegerakan pelaksanaan ibadah itu di saat sudah masuk, maka itu menjadi sesuatu yang paling baik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian jangan akhirnya menilai seseorang dari sisi ini, dilihat dari orang ini agamanya baik atau tidak. Nah, begitu ada yang sholatnya agak mundur-mundur, wah ini enggak benar, ini Islamnya parah ini, gini, enggak. Cuma memang dia tidak mengambil keutamaan itu. Dan di sini juga kemudian melihat bagaimana kepatuhan seseorang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita bahas masalah sholat. Ada ibadah yang kemudian tidak pernah selesai kita kemudian mengkaji, kemudian kita praktekkan, kemudian selalu kita tingkatkan dalam kehidupan ini. Ini salah satu ibadah yang gak pernah selesai. Pasti dalam pengajian sering ditanyakan. Setiap tahun kemudian kita peringati dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Setiap saat, setiap tahun ibadah ini menjadi hubungan kita, erat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya banyak catatan terkait dengan ibadah ini. Ini ada salah satu riwayat yang kemudian kami kutip dalam poin yang kedua itu, hadis yang mungkin saya rasa sering kita dengar, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwasanya yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya dikaitkan dengan hak Allah yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, yang pertama kali adalah sholat. Itu akan dihisab oleh Allah pertama kali. Dan unik kemudian dalam hadis qudsi ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, unzuru ila ibadi, lihat hamba-hambaku, apakah dia melaksanakan sholatnya itu sempurna atau ada kekurangannya. Di sini murahnya atau rahmatnya Allah di sini Bapak Ibu. Kalau kemudian ibadah sholat ini dinilai hanya dari sempurnanya, kemudian nggak sempurna, kemudian kita kurang terus, wah itu pahala kita ya sangat terbatas. Ini di sini Allah menyampaikan seandainya sempurna, tulis sempurna. Nah sekarang kita lihat sempurna dari sisi apa? Satu, sempurna dari sisi niat, tujuan kita melaksanakan ibadah sholat ini. Yang kedua, kesempurnaan itu dilihat dari sisi tata cara atau pelaksanaan kita melaksanakan ibadah ini. Niatnya baik, caranya salah, ya tidak diterima oleh Allah. Caranya benar, niatnya salah, juga sama. Nah, sekarang kita memperbaharui niat kita. Memperbaharui niat kita di saat kita melaksanakan ibadah sholat ini. Karena Allah atau tidak. Tapi jangan kemudian karena kita takut riya, akhirnya kita nggak sholat berjamaah. Loh, kok nggak jamaah Pak? Nggak enak lah nanti diomongin orang takut riya. Itu coba bapak-bapak semua yang di sini punya pemikiran yang sama. Yang sholat di sini ya hanya yang muadzinnya sama imamnya. Nanti muadzinnya juga sama. Wah nggak enak suara saya nanti dibilang bagus. Sisan ra'adzan Pak nanti. Dalam ibadah-ibadah tertentu memang harus kemudian dinampakkan. Maka kemudian salah satu umat Islam ini dilihat ada atau tidak, baik-baik atau tidak, dilihat dari sholatnya, masih sholat atau tidak. Pertama itu dilihat dari sholatnya, masih sholat atau tidak. Masih sholat berarti
sedikit menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sholat berjamaah atau tidak. Nah, maka menarik ketika Gus Dur itu pernah ditanya, gimana umat Islam sekarang? Baik-baik saja. Loh kok bisa? Masjid masih banyak orangnya. Masjid masih banyak orang berjamaah. Benar Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau ada orang yang melaksanakan sholat di masjid, ishadu, saksikan dia adalah orang yang beriman. Nah, tapi kalau kemudian masjidnya banyak, kemudian yang ngisi tidak ada, nah itu baru kemudian kita patut khawatir dengan keadaan yang ada. Nah, tapi kalau masjidnya banyak, kemudian yang jamaah juga makmur, nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kondisinya apapun. Di Masjid Nurul Ulum, masjidnya besar, jamaahnya banyak. Kemudian di masing-masing RW ada masjidnya, jamaahnya banyak. Alhamdulillah. Jangan kemudian misalnya masjid kita ini masjid yang pertama, kemudian begitu masing-masing RW buat masjid, wah ini mengurangi jamaah Masjid Nurul Ulum. Kalau di sini jamaahnya masih banyak, kemudian di sana banyak, setiap tempat banyak, ya alhamdulillah. Kecuali memang, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian membangun masjid karena kemudian tidak cocok dengan masjid yang biasa kita berjamaah. Sini nggak cocok, akhirnya buat nanti masing-masing RT punya masjid nanti, punya musola. Maka di sini kesempurnaan. Bagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Ketika sempurna, maka kemudian Allah menyampaikan tulis kesempurnaan itu. Tetapi ketika kurang, maka Allah kemudian perintahkan kepada malaikat, lihat hambaku yang melaksanakan ibadah sholat ini tidak sempurna, dia melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah atau tidak. Dilihat, oh ternyata melaksanakan ibadah sunnah. Dan ibadah sunnahnya kemudian dilihat kok lebih baik, maka ibadah sunnahnya ini kemudian menyempurnakan ibadah wajibnya tadi. Jadi ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah wajib. Tapi yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kemudian semua amal perbuatan dihisab dengan seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam ibadah sholat ini ada contoh, ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah. Maka sebenarnya di dalam kita bermuamalah dalam bentuk amal perbuatan apapun ada yang seperti itu. Ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah. Kita misalnya kita bermuamalah dengan orang tua kita, ada yang wajib. Yang wajib itu kemudian tidak menyakiti, kemudian berkata yang baik, itu yang wajib. Ini kalau kemudian panjenengan datang ke tempat bapak atau ibu, kalau ke tempat orang tua bawa bingkisan, itu hal yang sunnah, kan gitu. Tapi mana yang wajib ini yang kemudian memang harus kita kerjakan dengan baik. Mohon maaf kemudian jangan sampai terbalik, yang wajib tidak dikerjakan atau kemudian kita sepelekan, tetapi yang sunnah ini kemudian kita kerjakan dengan Masya Allah luar biasa. Itu terbalik. Karena kunci kita di hadapan Allah yang wajib ini. Ketika ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka kemudian Rasulullah menjawab, sholat 5 waktu. Cukup itu Rasulullah? Cukup. Enggak ditambah yang lain? Tidak. Jadi sholat 5 waktu. Begitu setelah beres sholatnya, kemudian apa lagi? Nah, kemudian puasa, kemudian zakat. Yang wajib-wajib dulu. Puasa juga sama. Bagaimana kemudian perhatian kita dengan puasa wajib kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa yang lain, puasa sunnah kita kerjakan dengan begitu luar biasa. Puasa Ramadan enggak. Nah itu jomplang.
tidak sesuai dengan perintah, mana yang wajib yang harus dikerjakan dan seterusnya. Ini tentang ibadah sholat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya rasa perlu perhatian kita bersama di saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Itu perhatian kita tentang meluruskan, merapatkan shaf sholat. Monggo ditata lagi, diatur lagi. Di situ kalau kita bicara, kita nanti ya suatu saat pada waktunya mungkin insya Allah akan sampai hadis-hadis atau sabda Rasulullah tentang shaf sholat. Nah, di situ kan perintahnya perintahnya jelas. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Atau min tamamis shalah. Sawu, luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf itu min iqamatis shalah, bagian dari mendirikan salat atau bagian dari sempurnanya salat. Oh, berarti kan kalau enggak lurus itu kan ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Cuma kesempurnaan sholat berjamaah tidak kita dapatkan. Nah, di situ kita berbicara masalah afdoliyah ini, masalah keutamaan ini. Bahkan di dalam riwayat tentang masalah sholat itu, kalau kamu tidak merapatkan shafmu, khawatir hati kamu itu juga tidak bertaut antara satu dengan yang lain. Fatakhtalifu qulubakum, maka akan bercerai-berai hati-hati kalian. Sholatnya bareng dalam komando satu imam, tetapi hati antara satu dengan yang lain tidak tertaut. Nah, disinilah rahasia kenapa ketika mau sholat berjamaah dianjurkan sebelumnya tidak makan makanan yang mengandung bau. Satunya habis makan bawang, satunya makan duren, satu makan apa lagi? Pas glegeen bareng. Yang kena yang nggak makan apa-apa, Pak. Maka kemudian disunahkan, dianjurkan sebelum sholat, ya tidak hanya sholat berjamaah, sholat sendiri juga seperti itu. Kita memakai wangi-wangian. Kenapa Rasulullah SAW bersiwak? Maka kan dalam sabdanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Wah, itu rahasia Masya Allah luar biasa. Nah, meskipun kemudian kita memahami siwaknya pakai kayu siwak atau kemudian pakai sikat gigi dan lain sebagainya, itu terlepas dari itulah. Karena sebenarnya kayu siwak itu keistimewaannya banyak dibandingkan dengan pasta gigi itu sendiri. Nah, cuma yang enggak terbiasa rotok gilo, teman-teman. Habis siwakan taruh di kantong. Nah, kemudian itu kalau enggak terbiasa mau sholat krek itu sebelahnya kan yang kalau enggak terbiasa kan gitu. Wong kok jijik banget nih. Kadang-kadang seperti itu. Ini monggo ini kita atur shaf sholat kita. Nah, kalau kita atur shaf sholat ini, misalnya satu baris itu bisa untuk 30 orang, ya 30 orang. Kalau shafnya agak renggang, mungkin hanya 25 orang. Atau bahkan 20 orang. Ya alhamdulillah masjid kita ini kemudian pakai karpet. Akhirnya kemudian mengurangi yang menggunakan sajadah. Nah, sajadah ya jangan besar-besar lah. Kalau kemudian kaki kita kena sajadah kita, kaki saudara kita kena sajadah kita, yang jangan gerundel. Ngerti saja sajadah kok malah kakinya di sajadah kita. Nah, monggo ini itu kan fatakhtalifu qulubakum, hati kita dengan ini. Nah, cuma kemudian ketika merapatkan shaf sholat yang baik juga. Karena sebenarnya uniknya di dalam sabda Nabi itu yang menjadi ukuran sebenarnya ini nih, bertemu dengan yang lain. Meskipun sebagian kemudian mengatakan dengan kakinya, karena kalau kaki nanti dia akan lebar. Padahal cara berdiri ketika sholat itu sesuai dengan postur tubuh kita.
Ya seluas apa bidang apa dada kita, seperti itulah luas kaki kita di saat sholat. Oh, bidang dada kita segini, kita kemudian sholat rada megagah karena hanya untuk merapatkan saf sholat, kan tidak. Monggo itu kemudian kita atur dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah untuk kesempurnaan ibadah sholat kita. Malah kemudian kalau pakai logika itu kalau ada yang soft renggang kemudian sebelahnya ada sholat, kemudian pakai logika, nggak mungkin lah, wong kita sholat masuk ada setan di tengah-tengah. Ngapain sholat setan di tengah-tengah antara dua orang sholat? Dengar imam baca Quran kan dia udah lari. Nggak tahu kalau ini setannya juga hafal Al-Quran kan gitu. Maka jangan heran kalau begitu ada yang meruqyah, yang meruqyah baca ayat kursi, dia juga hafal, sama-sama hafal. Nah, cuma kan yang dilihat bukan itu, tapi kekuatan batin, kekuatan iman seorang peruqyah itu dari sekedar hafalannya. Ya, ini yang pertama. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan sholat kita. Nah, dan memang Allah tidak memberatkan dalam masalah ini. Kemudian setelah sholat, sahabat bertanya, kemudian apa? Rasulullah menjawab, tsumma birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anishkurli wali walidaika. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, dan kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah, ini berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, kemudian diikuti dengan mengabdi atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini firman Allah Ta'ala maupun sabda Rasulullah SAW terkait dengan masalah ini begitu banyak. Ada beberapa sahabat yang kemudian susah meninggal, kemudian hidupnya susah. Ternyata dia berbuat kasar, berbuat tidak baik kepada orang tuanya. Ada Juraid, kalau masih ingat, Bani Israel, yang dia kemudian karena dia melaksanakan sholat sunnah, kemudian orang tuanya datang, dia tidak memberikan isyarat kalau dia sedang sholat, kemudian ibunya terluka. Kok kamu lebih mendahulukan itu daripada aku datang? Ibunya kemudian sakit hati, sampai kemudian mengeluarkan kata-kata, sampai suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana doa seorang anak kepada kedua orang tuanya, mengatakan perkataan yang ringan tetapi menyakitkan. Kalau dalam Quran kan wala taqul lahuma uffin. Kalau sering diartikan maka kemudian kita bisa artikan lagi kata-kata yang menyakitkan orang tua meskipun kata-kata itu mungkin ringan. Nah, kalau kemudian sakit hati dan sakit hatinya sampai kemudian diadukan kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah dilihat dari ridhonya orang tua, dan marahnya, murkanya Allah dilihat dari murkanya orang tua. Maka ini nanti kalau kita bahas masalah ini, ada bagaimana orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Kalau birrul walidain lebih kepada anak terhadap orang tua, tetapi kemudian bagaimana orang tua terhadap anaknya. Ini sebenarnya isyarat Allah dalam Al-Quran itu begitu luar biasa banyak. Terutama di sini khususnya kepada orang tua yang namanya bapak. Di dalam Al-Quran itu hubungan orang tua dengan anak itu dominan bapak dengan anak. Doa itu doa bapak terhadap anak. Pendidikan seorang ayah terhadap anaknya. Mungkin pertanyaannya, terus ibu bagaimana? Ibu itu sebenarnya otomatis. Maka ketika Rasulullah ditanya bagaimana kemudian berbakti kepada orang tua, pada siapa? Ibumu. Karena itu sudah otomatis.
Berbeda dengan bapak karena punya tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab memberi nafkah, kemudian tanggung jawab keamanan, tanggung jawab kemudian budi pekerti dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain doa orang tua yaitu bapak terhadap anak, kemudian pendidikan bapak terhadap anak itu memberikan dampak yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, itu yang kedua. Maka ketika kita sudah menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala khususnya ibadah salat, kemudian kita ikuti dengan melakukan perbuatan baik terutama dengan orang tua kita, maka ini kita sudah melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ini kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan. Dan saya rasa kita inilah yang baik yang masih punya orang tua atau tidak, yang kemudian berinteraksi dengan baik. Masih ada kita datangi, tidak ada kemudian kita doakan. Dan orang yang berdoa atau mendoakan orang tua salah satunya dilihat dari sholatnya. Karena kita terbiasa berdoa itu selesai sholat. Kalau kita tidak sholat, maka kapan mendoakan orang tua? Non sewu, tanya saja orang gitu, panjenengan kapan berdoa? Mesti otomatis jawabnya setelah sholat. Pernah kita tidak sholat kemudian berdoa? Ya mungkin pernah, tapi sangat jarang sekali. Kita jalan-jalan kemudian tiba-tiba berdoa. Mau makan ya doanya mau makan, doa mau makan. Selesai makan ya doa selesai makan. Kan nggak pernah ya Bapak Ibu? Begitu kita selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak pernah. Kita mendoakan orang tua ya ketika selesai sholat. Maka ketika kita tidak sholat, maka ada hak orang tua yang kita kurangi. Kemudian yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini tanggung jawab kita bersama. Lingkungan kita baik atau tidak berangkat dari kepedulian kita. Kalau kita tidak peduli, maka yang ketiga ini kita tidak mendapatkan amalan yang terbaik. Masyarakat kita, sekeliling kita itu baik atau tidak dilihat dari kepedulian kita. Bagaimana kita berjuang di jalan Allah agar sekeliling kita, masyarakat kita, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.